Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma. Saya berasal dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang penegakan hukum. Saya akan menjelaskan mengenai penegakan hukum yang dimulai dari konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu adanya sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, yang artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Negara Indonesia memiliki lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur pula adanya badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang MA, KY, dan MK, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya tentang perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya terkait dengan masalah penegakan hukum adalah yang pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji. Contohnya seperti masih ada praktek KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain tidak terpuji. Lalu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan etnosentris. Selanjutnya, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Selanjutnya, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan pelindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara, ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya seperti masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Yang kedua ada hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya seperti masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahnya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen, yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaan di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Seorang ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menegakkan keadilan ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama ada unsur keadilan. Keadilan adalah unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yang artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua ada unsur kemanfaatan.
Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat hukum, harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga, ada unsur kepastian. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Beberapa lembaga penegak hukum yang pertama ada kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik mempunyai wewenang yang pertama adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyelidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan larang, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Setelah itu, penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik. Lembaga penegak hukum kedua yaitu kejaksaan. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntutan umum yang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa berwenang antara lain menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, menuntut pelaku perbuatan pelanggaran hukum dengan hukuman tertentu, melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain. Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh yang pertama ada Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua ada Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Yang ketiga ada Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. Tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum statik kriminal. Lembaga penegak hukum yang ketiga adalah kehakiman. Kehakiman adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, yang artinya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar. Yang kedua, lembaga peradilan. Bagian-bagian dalam lembaga peradilan, yang pertama adalah peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Yang kedua, ada peradilan militer. Peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana tentang kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia, seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Seseorang yang pada waktu itu ialah anggota satu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan undang-undang. Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Lembaga peradilan yang ketiga ada peradilan tata usaha negara. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Lembaga peradilan lainnya yaitu peradilan umum, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Adapun fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Peradilan umum lainnya yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung menegakkan para pihak yang berperkara. Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat 1. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Pengadilan tinggi mempunyai susunan sebagai berikut: pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Sedangkan pembentukan pengadilan tinggi dilakukan melalui undang-undang. Peradilan umum lainnya yaitu pengadilan tingkat kasasi. Pengadilan tingkat kasasi dikenal dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Di negara Indonesia, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan tertinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peradilan umumnya yaitu penasihat hukum. Penasihat hukum menurut KUHP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan
oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya melakukan penasihat hukum bagi terdakwa merupakan realisasi dari salah satu azas yang berlaku dalam hukum acara pidana. Dalam melaksanakan bantuan hukum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu penegakan hukum yang memeriksa terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. Lalu tersangka berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Penasihat hukum ada yang terdiri dari satu orang dan ada pula yang berhimpun dalam organisasinya seperti Lembaga Bantuan Hukum, Ikatan Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagai masyarakat bahkan merasakan bahwa para penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Berikut ini merupakan dinamika dan tantangan terkait penegakan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama adalah masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih adanya praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih adanya potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan ditangani secara tuntas. Selanjutnya saya akan membahas tentang esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material. Seginya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi penegakan hukum. Sekian dan terima kasih.